Teman-teman, sekarang saya berada di bekas rumahnya Bupati Galuh, yaitu Raden Adipati Arya Kusumadiningrat. Selamat datang di Ciamis, sebuah kabupaten di Jawa Barat yang kaya akan sejarah dan budaya. Di balik keindahan alamnya yang menawan, Ciamis menyimpan cerita panjang sejak zaman kerajaan hingga perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarah Ciamis tak bisa dilepaskan dari kejayaan Kerajaan Galuh. Pada abad ke-7, Preti Kandayun mendirikan Kerajaan Galuh di tepi Sungai Citanduy. Kerajaan ini menjadi pusat kekuasaan di wilayah Priangan Timur dan memainkan peran penting dalam jalur perdagangan di Nusantara. Ibu kota kerajaan ini terletak di Karangkamulian, sebuah situs bersejarah yang hingga kini menjadi saksi bisu masa kejayaan Galuh. Karangkamulian menjadi tempat lahirnya banyak legenda dan kisah heroik. Situs ini dipercaya sebagai pusat pemerintahan Galuh dan menyimpan berbagai artefak bersejarah. Sejarah panjang kerajaan ini diakhiri dengan penyebaran Islam dan pengaruh Kesultanan Banten serta Cirebon di wilayah ini pada abad ke-16. Memasuki masa kolonial, Ciamis berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada abad ke-19, wilayah ini menjadi bagian dari Karesidenan Priangan dan mulai dimanfaatkan oleh Belanda untuk perkebunan kopi dan teh. Meskipun berada di bawah kolonialisme, semangat perlawanan rakyat Ciamis tetap menyala. Salah satu momen bersejarah yang membekas dalam ingatan bangsa adalah Long March Ciamis. Pada tahun 1947, sekelompok pejuang Ciamis berjalan kaki ratusan kilometer menuju Yogyakarta untuk bergabung dalam perjuangan melawan Belanda. Long March ini mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Ciamis dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Ciamis terus berkembang. Wilayah ini dikenal dengan pertanian yang subur serta kekayaan alamnya. Tidak hanya itu, potensi wisata di Ciamis semakin menambah daya tarik kabupaten ini sebagai destinasi wisata. Hari ini, Ciamis terus melangkah maju, namun sejarahnya yang panjang dan kaya tak pernah terlupakan. Dari Kerajaan Galuh hingga masa perjuangan kemerdekaan, Ciamis adalah bukti nyata bahwa setiap wilayah memiliki cerita besar dalam perjalanan bangsa. Inilah Ciamis, kabupaten yang penuh sejarah, budaya, dan harapan. Mari kita jelajahi jejak sejarah yang ada di Ciamis bersama Burui Project. Tempat pertama adalah Jembatan Cirahong. Jembatan bersejarah antara Tasikmalaya dan Ciamis ini sudah dibangun sejak 1893.
Nah, teman-teman, saya sudah sampai di salah satu bangunan bersejarah di Ciamis, yaitu pabrik minyak kelapa Guanhin, yang sudah berdiri sejak 1925. Sayangnya saya tidak dibolehkan untuk masuk. Sudah banyak sebenarnya yang mau masuk, seperti buat penelitian, untuk konten-konten YouTube, konten-konten sejarah, tetapi pemiliknya tidak mau untuk dipublikasikan. Kalau untuk di depan-depannya seperti saya ini, boleh teman-teman. Pabrik ini cukup unik teman-teman, karena masih berdiri dengan kokoh. Sampai lonceng-loncengnya juga masih ada tuh, lihat tuh. Lonceng-loncengnya. Ini adalah pabrik kelapa terbesar di Ciamis teman-teman. Pabrik Guanhin ini sekarang sudah dipegang oleh keturunan ketiga. Tapi keturunannya berada di Jakarta teman-teman. Nah, nanti kita akan lanjut ke bangunan-bangunan bersejarah yang berada di Ciamis. Ikutin terus di Burui Project. Dan ini adalah stasiun Ciamis, stasiun yang mulai digunakan sejak 1894. Dan di samping stasiun masih terdapat gudang bekas penyimpanan rempah-rempah zaman dulu. Dan bangunannya masih berdiri kokoh. Sayang sudah tidak terawat bangunannya. Dan kita akan lanjut ke bangunan bersejarah lainnya. Tetap ikutin terus di Burui Project. Nah teman-teman, sekarang saya berada di bekas rumahnya Bupati Galuh, yaitu Raden Adipati Arya Kusumadiningrat. Dan di sini masih banyak peninggalan-peninggalan beliau. Seperti ada golok-goloknya beliau, terus keris-kerisnya. Dan ini foto beliau ini. Ini Raden Adipati Arya Kusumadiningrat. Dan di sini semua masih peninggalan-peninggalan beliau. Dan di sana ada koleksi pribadi beliau. Nah, di sini khusus untuk koleksi pribadi beliau. Sampai macan pun ada teman-teman.
Nah, ini adalah alat untuk bertempur zaman dulu nih, meriamnya nih. Batunya teman-teman. Oke, saksikan terus di Burui Project. Kita lanjut. Nah, ini adalah gedung bedak Sari Pohaci. Yang terkenal itu bedaknya, teman-teman. Disinilah dulu Sari Pohaci diproduksi. Nah, ini saya berada di tempat perusahaan tembakau Cap Gajah yang legendaris di Ciamis. Tapi sekarang sudah tidak ada produksi di sini. Nah, kita akan menuju rumah yang bertuliskan di dindingnya 1901 yang di daerah Cimari. Dulu katanya pernah jadi tangsi militer dan sekarang dimiliki oleh salah seorang pengusaha dan ditempatin setahun sekali. Nah, di sini juga terdapat rumah yang berlogo 1901. Katanya pernah bekas jadi tentara Belanda dulu di sini. Oke, sekian dulu penelusuran dari daerah Ciamis.